membersihkan katup-katup yang selama ini mampet karena gue jenuh gitu. Akhirnya ideas ini bisa disalurkan ke media yang proper, yang seharusnya gitu kan. Melly Goeslaw itu dia adalah yang paling berjasa di awal karir gue. Dia yang menjembatani gue untuk gue bisa masuk ke dalam industri musik ini sebagai penyanyi. Marcel itu sudah jadi produk kalau jadi penyanyi solo. Dia udah nggak bisa diutak-utik. Dia udah jadi satu produk yang lo udah fix. Kalaupun lo berubah, persentasenya kecil. Lu tadi kan selain ngebahas soal band Pupen, terus lu juga aktif di Akapela. Nah, yang kita tahu juga kan lu bikin band juga nih, Konspirasi. Yang dimana band ini kan beda banget nih sama Marcel. Dalam arti Marcel solo yang ngomongin soal cinta, banyakan, sakit hati, galau. Nah, di Konspirasi, ini kayak seolah-olah marah-marah terus bandnya. Seolah-olah kayak lu mau mencurahkan emosi lu nih di sini nih. Itu kenapa tuh Bang, lu bikin band Konspirasi bareng teman-teman lu yang itu? Ya, waktu pas Pupen kan gue keluar tahun 98 ya, pas album Martu keluar, yang ada Atur Akunya, itu gue keluar. Lalu kemudian tahun 99-2000, gue kangen ngeband lagi. Pada saat itu memang tujuan gue kan memang pengen lebih konsentrasi kuliah, karena beneran hancur itu pada saat itu kuliah gue. Gue udah mulai takut tuh, wah ini gawat sih kalau gini terus. Akhirnya gue bener-bener konsentrasi kuliah, tapi rindu ngeband. Karena pada saat itu juga di band gue yang lama, mungkin gue tidak bisa fully dihargain, appreciated pada saat itu. Jadi gue bikin band lagi sendiri. Namanya The Experimental Jet Sets waktu itu. Ya, waktu itu kita nge-cover Incubus, nge-cover apa, banyak lah segala macam. Lalu kemudian dari situ ngeband. Cuman ketika 2002 itu semuanya selesai karena gue mulai masuk ke industri sebagai penyanyi kan. Udah profesional. Iya, udah profesional. Nah, si Konspirasi itu gue bentuk di tahun 2009-2008. Itu bareng sama Edwin waktu itu, Edwin gitaris Coklat, Edwin Syarif. Ya, pada saat itu dia punya ide untuk kita bikin kayak super group yuk gitu. Kita bawain apa? Musik-musik 90-an deh, 90 yang di genre mana gitu. Karena pada saat 90-an gue kan lagi dengerin thrash metal, dia lagi dengerin kalaupun dengerin grunge-nya yang lebih ke heavy rocknya kan kayak Soundgarden, Alice in Chains gitu. Bukan yang lebih ke punk rocknya kayak Nirvana atau misalnya Madhani atau apa gitu. Itu kan lebih ke punk. Kalau Pearl Jam kan grunge-nya lebih ke blues, lebih ke folk kan gitu ya. Sebenarnya grunge pun sebetulnya kan nggak terlalu jelas kan itu genrenya. Karena memang hasil dari pinter-pinternya MTV lah pada saat itu bikin genre kan, bikin grunge gitu. Sebetulnya musiknya ya punk rock, rock and roll gitu. Metal itu aja. Heavy metal, hard rock. Nah itu. Nah Konspirasi itu kalau gue bentuk si supergroup ini lebih kepada kita pengen mengeluarkan ide-ide yang kita nggak bisa ekspresikan pada saat itu. Edwin ya dia tidak bisa ekspresikan ide-ide seperti ini di Coklat kan? Gitu. Gua apalagi kan. Tapi dia tahu bahwa gue punya jam itu gitu. Dia suka musik rock, dia main drum musik rock, kita bikin. Nah terus setelah berjalan, gue merasakan bahwa ternyata pada saat itu tahun 2010 gue tuh lagi mengalami satu istilahnya kejenuhan berkarir dalam solo. Iya. Bayangin aja pada saat itu 2010 lah ya, 2010 gua tuh mulai 2002 nyanyi. Bayangin itu sekitar 8 tahun atau 9 tahun yang gua tuh menyanyikan lagu yang sama berulang-ulang. Bisa bayangin ya? Ya bosannya minta ampun tuh pasti. Gila sih, gitu kan. Jutaan kali gue nyanyiin semusim, nyanyiin Firasat, nyanyiin Takkan Terganti. Takkan Terganti belum, masih nyanyiin Jangan Pernah Berubah, lagu-lagu itu ya, Mendendam. Kebayang gitu. Nah, jadi ketika gue bikin Konspirasi, itu di kepala gue adalah gimana gue untuk membersihkan katup-katup yang selama ini mampet karena gue jenuh gitu. Akhirnya ideas ini bisa disalurkan ke media yang proper, yang seharusnya gitu kan. Gitu. Protes gue mengenai ini, protes gue mengenai itu, ekspresi gue yang tidak bisa gue ekspresikan di
permainan penyanyi solo dan sebagainya, profesi gue yang itu. Akhirnya gue luahkan di sana. Ditambah ya waktu itu masuk C, terus masuk Romi juga gitu ya. C Cepu Manik. Iya, tuh. Jadi kayak oke, kita bikin pada saat itu. Berjalan sampai terakhir akhirnya 2 tahun yang lalu setahun yang lalu Edwin akhirnya lebih serius sama Coklat. Kita semua senang gitu karena memang pada saat itu Coklat lagi mengalami masa istilahnya membangun kembali Coklat yang baru ya. Gitu. Jadi yang kayak kita juga support bahwa kita sih berharap Coklat bisa seperti dulu lagi gitu. Jadi ketika dia sudah menemukan itu, udah kita ikhlaskan gitu, dia serius di sana. Gitu. Tapi memang pada akhirnya konspirasi ini selain untuk media protes, juga untuk media untuk membersihkan itu tadi supaya supaya si kreativitas yang tadi mandek nih, kejenuhan itu bisa kita kayak di flash gitu. Kayak toilet tuh di flash, bersihin lagi, udah kita mulai dari awal. Karena berasa ketika ada konspirasi dan juga gue ada Sick Minded juga gitu, itu band lama yang kemudian mereka merevamp konsep mereka yang tadinya cuma 2 orang duo jadi sebuah band gitu elektronik. Itu juga ada ide yang gue bisa salurkan di sana. Gue memproduce bagaimana belajar lagi menggunakan digital audio workstation, belajar. Karena pada saat itu pandemi kan kita nggak bisa ngejam, nggak bisa ngapa-ngapain. Mau nggak mau gue belajar ngerjain DAW itu. Belajar satu-satuin jadinya kan? Iya, bikin musik gitu kan, belajar bagaimana mainin chord, main piano. Gua sama sekali nggak bisa instrumen lain. Gue tidak ada instrumen lain yang gue bisa. Selain drum ya. Iya. Ini juga gue lagi belajar bass. Bass sih gue memang udah suka, tapi bass itu pada saat itu gue nggak ada waktu untuk benar-benar bisa fokus. Sekarang gue baru bisa gitu. Jadi kayak memang kalau gue ngeliat sih hidup gue sih memang dinamikanya tuh seru aja. Jadi kayak zaman dulu tuh nggak bisa karena memang bukan waktunya gitu. Tapi sekarang ketika udah harus ya bisa. Karena memang udah waktunya. Jadi memang konspirasi itu seru aja gitu. Karena definitely jadi kayak sarana buat kita bertumbuh gitu ya. Karena kita melihat ternyata gue ada nih gitu. Ada gitu sisi-sisi gelap yang protes gitu, yang emosional, yang baper gitu. Nah itu harus gue salurkan gitu. Dan tidak melulu kemudian harus menjadi penyanyi solo karena Marcel itu sudah jadi produk kalau jadi penyanyi solo. Dia udah nggak bisa diutak-utik. Dia udah jadi satu produk yang lo udah fix. Kalaupun lo berubah, persentasenya kecil melakukan perubahan. Lebih kepada lo mengadaptasi kebutuhan sekarang. Kebutuhan misalnya sekarang digital. Ya kan, digital era kan, transformasi digital. Bagaimana kita melihat anak-anak sekarang melihat musik. Nah, musik si Marcel tuh harus bisa jadi sesuatu yang gimana caranya bisa mingle juga di generasi yang sekarang. Yang attention span-nya pendek gitu kan. Anak-anak sekarang attention span-nya pendek kan. Begitu mereka dengar kurang dari 1 menit nggak relate sama mereka ganti. Nah, itu bagaimana? Nah, dengan adanya band-band ini sih, salah satunya konspirasi ini, gue lebih bisa menikmati hidup gue gitu. Dan pertanyaan gue, kenapa lirik-liriknya tuh kayak seolah-olah lu mau jadi aktivis tuh bang? tim lu lah ya. Iya. Karena memang gini, kita punya kesepahaman yang sama. Mungkin karena begini simple, kita semua bapak-bapak, kita punya anak. Jadi kita punya concern yang sama tentang bagaimana generasi ini nanti akan bertumbuh gitu. Ya, jadi kita juga punya kegelisahan yang sama mengenai kondisi hukum, kondisi politik, ya, kondisi sosial budaya di Indonesia gitu. Jadi itu bentuk bagaimana kita memprotesnya dalam bentuk musik dan lirik. Ya, dan C waktu itu si vokalis kita memang dia di departemen lirik sangat tajam gitu ya, karena dia juga punya kemampuan jurnalis yang sangat tinggi, riset dan segala macam. Jadi kita selalu berdiskusi gitu. Kira-kira lo mau ngomongin apa nih di lagu ini? Nggak tahu kok gue di lagu ini kok gue kebayangnya kok mengenai radikalisme misalnya. Di lagu ini misalnya kok gue berbicara mengenai korupsi gitu. Kenapa ya? Apa ya kita bisa? Nah di lagu ini tentang cinta, tapi cinta yang menurut gue nggak lagi cinta-cinta yang sekedar hanya pertemuan 2 manusia menjalin kasih dan sebagainya, tapi cinta yang sudah hubungannya dengan pengorbanan, dengan jatah waktu kita bertemu gitu, jatah hidup, takdir dan sebagainya. Jadi kayak
kalaupun cinta tuh cinta yang gila berat banget gitu cintanya gitu. Deep banget gitu. Kayak gitu. Jadi ya disitulah akhirnya bisa kita semua berekspresi gitu masing-masing. Jadi C itu departemen vokal, tapi dia yang menerima titipan dari kita gitu. Kita diskusi. C kayaknya enak deh ngobrolin ini. Misalnya kita ngobrolin tentang ini nih, the woke generation gitu, ya kan? Atau generasi internet, kayak gimana nih gitu. Apa kegelisahan kita? Karena kita punya kegelisahan itu tadi. Kita bapak-bapak, kita punya anak gitu. Anak-anak yang suatu saat mereka kan bertumbuh. Apa legacy yang bisa kita tanam buat mereka gitu? Dan emang gue kalau ngeliat dari YouTube lah ya, emang beda banget sih antara lo sebagai solo dan lo sebagai penggebuk drum di konspirasi. Jauh banget, kayak gue mikirnya sebenarnya Pak Bang Marcel ini yang begini lo sebenarnya lo. Nggak tahu. Sebenarnya kalau dari sisi point of view gue ya. Bukan gitu. gue nyamain ya kayak sama aja kayak lo nonton Batman kan. Sebetulnya yang bener-bener real tuh Batman-nya atau Bruce Wayne-nya gitu. Yang mana yang real? Ya kan? Ya kalau di film kan justru yang real adalah lo sebagai Batman. Itu yang lo yang real. Ya kan justru Bruce Wayne ini adalah lo alter ego lu justru sebetulnya. Ya kan dia yang berusaha jadi kelihatan kayak suave gitu kan. Tapi sebetulnya ya dia tuh yang orang yang sangat concern dengan perubahan, sangat concern dengan bagaimana membuat masyarakat ini menjadi lebih baik dan sebagainya. Ya nggak tahu, makanya nggak tahu. Tapi ya di satu sisi kalau misalnya bisa dibilang bahwa gua hanya bisa berteriak mengenai misalnya kebenaran atau konsep-konsep keadilan ya bermasyarakat di konspirasi. Gue justru banyak mendapatkan konsep-konsep mengenai keadilan, bagaimana memperlakukan masyarakat, memposisikan diri gue di dalam masyarakat. Justru ketika gue menjadi penyanyi solo, gitu. Ya, gue bertemu banyak orang, lebih banyak ketemu orang gue. Iya, betul. Ya kan? Betul. Sebagai konspirasi tentunya segmented. Iya, betul. Ya, gue hanya bermain untuk konteks-konteks dan komunitas tertentu gitu ya. Tapi ketika sebagai penyanyi solo, gue ketemu banyak orang. Dari mulai pendengar, dari mulai pemusik, dari mulai politisi, dari mulai siapa lagi? Banyak. Orang-orang pemerintah, pejabat, polisi, kejaksaan, apa. Gue juga pernah nyanyi di acara-acara mereka gitu. Secara langsung jadi kayak dapat banyak masukan dari karir solo, tapi cara mengeluarkan itu lewat itu. Konspirasi. Benar. Betul sekali. Jadi memang ya itu. Kalau gue bisa dibilang rezeki gue apa, mungkin rezeki gue itu ya. Jadi dari sini gue bisa kayak cross subsidize gitu, subsidi silang ke sini, secara ini ya, maksudnya pengetahuan, secara networking dan sebagainya, gitu. Akhirnya bisa juga membantu komunitas-komunitas independen untuk mereka bermusik, bagaimana caranya ngasih tahu mengenai royalti, itu kan gue dapat dari sini. Iya, betul. Gue juga aktif sebagai ketua Departemen Bidang Hukum di PAPRI misalnya, Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Republik Indonesia. Itu kan juga sedikit banyak memberikan gue referensi kepada, main musik tuh begini, dengan aturan-aturan begini, barrier-barrier seperti ini. Sisanya bebas ekspresi, gitu. Kan dari sana. Jadi subsidi silangnya dari situ tuh, gitu. Belum di LMK, belum di LMKN. Kan, gitu. Nah ini ntar kita bahas nih. Nah. Gue mau nanya, tapi nih mungkin kita agak loncat-loncat ya, tapi karena gue seru banget gue ngobrol sama lu. Nah, awal-awal karir nyanyi, ya kan? Itu apa yang terbersit di ingatan lu kalau gue ngomong Melly Goeslaw? Melly Goeslaw itu dia adalah yang paling berjasa di awal karir gue. Ya, di awal karir gue tuh yang paling berjasa, dan itu bisa dibilang dia yang menjembatani gue untuk gue bisa masuk ke dalam industri musik ini sebagai penyanyi. Dia ngajar nyanyi? Enggak, jadi gini, dulu gue punya sahabat yang itu adalah adiknya Melly. Salah satu sahabat gue, angkatan 97. 97. Betul, 97 di Unpar. Nah itu pada saat itulah yang gue bilang tadi, pas gue lagi galau-galau habis putus, gue sempet nyanyi di kampus. Gue sempet nyanyi di kampus, di satu acara. Nah, orang-orang jadi tahu gue bisa nyanyi. Semuanya taunya kan gue drummer pupen. Main drum gitu. Tiba-tiba mereka ngeliat gue bisa nyanyi. Karena gue pada saat itu, karena galau kali ya, gue baru putus gitu kan, 9 tahun. Bang Yos itu saksinya tuh. Pokoknya nyanyi.
Terus nyanyi lagu-lagu yang pada saat itu lagi heboh ya. Lagi hits lah di situ ya. Gue ya. nyanyiin, waktu itu Brian McKnight, gue nyanyiin Back at One. Oh ya. Terus nyanyiin Maxwell. Maxwell ini sih udah agak lama, tapi lagunya masih di playlist lagu-lagu buat gitu ya. Buat menyakiti diri sendiri. Whenever, wherever, whatever. Nah gue nyanyi di kampus. Orang jadi tahu. Nah pada saat itu ada satu project, gue juga denger dari teman gue itu bahwa ada penyanyi namanya Shanti. Ya, Shanti itu di album pertama yang ada lagu Okasi. Iya. Terus Jatuh Cinta. Itu lagu-lagu itu. Terus sama dia waktu itu mau bikin album kedua. Cuman karena album pertama itu hits banget, ya. Jadi dia banyak tur kemana-mana. Jadi terbengkalai nih jadwal dia untuk bikin album kedua, kegeser lumayan lama. Karena dia banyak manggung kan, banyak offernya. Nah, pada saat itu Warner Music labelnya pengen bikin gimana ya jembatannya supaya untuk masuk ke album keduanya Shanti harus bikin album kedua. Gimana caranya supaya bikin jembatan ke situ untuk ngingetin lagi karena nih kayaknya publik udah lupa nih. Oke. Secara produk ya, bukan secara Shanti-nya. Kalau maksudnya secara dia sebagai performer orang tetap tahu, makanya dia di-hire terus kan. Tapi sebagai Shanti yang produk yang harus tetap dijaga longevity-nya gitu, sustainability-nya, ini kayaknya udah mulai agak-agak pudar nih, orang lagi beralih ke yang lain. Makanya perlu dibikin jembatan. Jembatannya apa? Shanti waktu itu direncana ini mau dibikinin single baru. Mau diduetin sama either Arman Maulana atau Andi Rif. Oke, itu jadi, mereka belum sama bandnya, udah sama bandnya lah ya? Iya. Pada saat itu 2001. Sebelum Persembahan dari Hati, album keduanya dia itu. Nah itu si Temeli pada saat itu ngomong ke si adiknya ini, coba dong, itu teman kamu tuh yang ini, yang bisa nyanyi, yang kata kamu itu, coba suruh bikin demo aja gitu. Bikin demo vokal, siapa tahu gitu kan. Buat ini nemenin, pokoknya ada project nih gitu. Tiba-tiba dia ngomong, Sal, bikin demo vokal, kata teteh gua. Suruh bikin ini, kasih ini aja, contoh vokal gitu ya. Terus apa? Ya udah gitu. Terus gue juga dikasih tahu ada project itu yang Andi Rif sama Arman Maulana. Jadi gue udah the power of nothing tulus gitu kan. Wah, udahlah gitu. Come on gitu. Siapa Marcel gitu sama Andi Rif sama Arman Maulana. Udahlah gitu. Gue udah nggak ada ngarep apa-apa udah. Gue bikin aja demo, dibantu sama sahabat gue, Michael Tagalung, angkatan 94. Oke. Unpar juga. Dia anaknya Paronggur, Tagalung, lawyer juga, lawyer Bandung terkenal. Ya, terus Michael Tagalung ini dia sempat duet sama Mary Beth dulu. Ada satu lagu di festival internasional. Nah, dia bantuin gue. Pada saat itu gue masih di choir di Glorify the Lord Ensemble di Bandung, yang latihannya di Telkom, gedung Telkom. Dibantuin sama dia bikin demo, dah gitu kan. Dah, gue kirim, dah. Tiba-tiba ada panggilan lagi. Sel, disuruh ke Jakarta. Teteh pengen ketemu. Oke, ketemu. Ternyata dia mau mengkurasi gue pada saat itu. Dilihat, look-nya seperti apa. Udah. Tiba-tiba, oke. Ini ada satu lagu nanti kamu mau diduetin sama Shanti. Gitu. Terus kapan ketemunya? Nanti aja langsung studio. Gitu. Langsung studio. Nah, gue take sama Shanti. Nah, take sama Shanti itu benar-benar blinded. Gue belum ketemu Shanti sebelumnya. Langsung di studio, langsung take. Keluar dari studio, langsung tanda tangan kontrak. Terus ketemu lagi sama Teh Meli. Teh Meli langsung bawa kontrak gue untuk eksklusif 3 album. Oh gitu. Ternyata Warner pada saat itu lagi cari penyanyi solo baru, cowok. Oke. Nah, kan itu 2002. Baru 2003-nya. 2002. Itu 2001 gue beres skripsi kan. Nah, itu berjalan. 2002 lah si single Hanya Memuji itu keluar gue sama Shanti. Duet sama Yes, itu cepet banget itu. Dari situlah berantakan semua plan gue. Padahal 2001 itu gue udah plannya gue mau cari beasiswa. Gue pengen sekolah ke Groningen gue gitu. Pengen sekolah ke Belanda gue. Kan gue udah bilang gue pengen sekolah hukum, tapi pengen ngeband. Siapa tahu nanti di sana pas ke Belanda gue bisa nyambi-nyambi main musik atau ngeband. Kan. Nah, karena itulah 2003-nya keluar album Marcel. Iya. Karena lu udah fokus nyanyi. Yes. Apa? Kepala tanggung udah bikin album juga. Bukan kepala tanggung, kontrak. Iya juga. Kontrak. Dan gue bilang, ya gue pada saat itu sebagai manusia juga gue berpikir gini. Idealisme gue pada saat itu juga intinya gue selesai sekolah, tapi kan gue jujur aja gue belum bisa menentukan apakah setelah sekolah ini gue mau ngapain gitu kan. Iya dong. Iya. Ya kan? Banyak lah yang begitu. Banyak lah begitu.
Jadi ketika dapat opportunity begini buat gue, oh ini Bismillah gitu ya, bisa membawa gue ke satu jenjang yang lain yang kemudian bisa membuka opportunity lain gitu. Dan terbukti memang, ya terbukti. Jadi gue jadi tahu ini, jadi tahu itu, bahkan bisa melanjutkan sekolah, selesai benar-benar gitu. Maksudnya dalam arti apa yang bukan menyelesaikan sekolah, maksudnya dari apa yang gue dapat di sekolah itu bisa gue pakai semuanya gitu. Walaupun hubungannya masih dengan musik lagi gitu kan, dengan industri dan ekosistem gitu. Dan mungkin berawal dari situ, akhirnya kan lu juga bisa main film, beberapa film kan Bang? Iya. Bahkan sekarang yang gue tahu, lu juga advokat ya? Advokat. Ibaratnya disumpah, dilantik lah ya di pengadilan tinggi seperti itu. Betul. Nah, ini gue mau nanya Bang, lu juga mendampingi klien gak sih? Mendampingi klien, dalam arti? Jujur ya, gue jarang. Okay. Tapi lebih kepada misalnya kayak konsultasi. Karena memang pada saat ini kan gue kan berangkatnya dari kantor bokap. Kita kan di dalam law firm-nya bokap tuh. Jadi tugasnya memang kalau udah konsul sama dia deh. Iya. Featuring sama Delo lah ya itu ya. Kecuali memang kasusnya memang ada hubungannya misalnya. Memang itu spesialisasi gue. Karena pada saat ini kan spesialisasi gue lebih kepada kekayaan intelektual. Di hak cipta, di merek, paten, kerjaan gue. Dan konsultan KI. Jadi memang adik gue, udah abang di situ. Pokoknya kalau litigasi gue. Gitu. Berarti ngatur waktu itu harus rigid banget dong. Lumayan, dalam arti lebih kepada, apalagi sekarang nih kan di LMKN kan udah jelas gitu. Maksudnya nomenklaturnya jelas, job desk-nya juga jelas. Jadi lebih yang lebih strugglingnya adalah gimana caranya supaya gue bisa istirahat aja. Istirahat kan perlu ya. Kadang-kadang karena masalah itu, apalagi setelah pandemi ini, kita nggak bisa bohong gitu. Pandemi ini kan kayak ketika orang mengenal yang namanya work from home nih, ya kita bisa bertemu secara digital anytime, any place, anywhere gitu. Ada beberapa orang yang tidak lagi melihat bahwa pertemuan itu masih punya etika gitu, ngerti kan lo? Etika waktu, etika bersapa, etika macam-macam lah, etis-etis yang kayak begitu. Jadi kadang-kadang mereka karena ketika pandemi kita bisa meeting kapanpun lewat Zoom atau lewat aplikasi, jadi mereka tidak lagi menghargai namanya waktu private kita, privacy, bahwa jam 9 ke atas tuh gue udah harusnya istirahat gitu. Tapi kadang-kadang mereka ngajakin meeting gitu jam 10 gitu. Kan dari rumah doang, bukan gitu. Tapi kan kepala gue pengen istirahat kepalanya gitu. Burnout juga ya Bang? Burnout banget. Lebih ke kayak gitu sih. Gitu. Nah, tadi lu sempat singgung LMKN tuh. Itu lembaga apa sih Bang? Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Yes. Yang dimana itu kurang lebih ya, koreksi kalau gue salah, mengkoleksi royalti dan mendistribusikan royalti itu ke para jadi koleksi istilahnya koleksi, kelola dan distribusi. Koleksi, mengelola, lalu mendistribusi. Dan lu di situ sebagai komisaris, komisioner, mewakili pelaku pertunjukan, ya, tapi spesifiknya lagi di dalam kepengurusan sekarang ini gue sebagai bidang hukum dan litigasi. Gitu. Nah, Bang, mungkin gua dan juga teman-teman yang lagi nonton ya nanti ini mau minta pencerahan lu tuh soal royalti, karena kan jujur ya di Indonesia gua rasa masih belum belum terlalu banyak paham lah ya pertanyaan soal royal. Kayak gua aja mungkin nyangkanya kalau gua nyanyiin lagu lo misalnya di kafe secara komersil gua dibayar, gua nih yang harus datengin Bang Marcel, gua tadi pakai lagu lo, apa begitu apa gimana sih tuh ininya? Nanti gue terangin. Tapi yang penting sekarang gini, yang harus kita sekarang berbicara sebagai yuris ya. Maksudnya sebagai pelaku gitu. Yang harus kita lihat bahwa Undang-Undang 28 tahun 2014, Undang-Undang Hak Cipta itu kan ada satu pasal di pasal 9 yang mengatakan ada hak eksklusif dari pencipta lagu. Dan ciptaan itu menjadi sebuah ciptaan yang diakui ketika dia sudah diumumkan. Istilahnya begitu. Didaftarkan ya? Kalau nggak harus. Diumumkan. Ketika dia sudah diumumkan, itu automatically itulah karya ciptanya, diakui. Ya. Tapi kemudian untuk berikutnya, untuk kepentingan pembuktian dan segala macam, itu diharapkan didaftarkan. Tapi itu tidak menjadi sesuatu yang mandatory. Tapi yang benar-benar yang sangat deklaratif itu adalah yaitu tadi, ketika lo sudah declare bahwa ini ciptaan lo, nah itulah ciptaan itu sudah otomatis menjadi kepemilikannya di lo.
ada 9 hak di situ. Hak menggandakan, hak segala itu termasuk hak mengumumkan di hadapan publik. Yang kita sebut sebagai kalau bahasa kerennya performing rights. Hak untuk perform. Bukan tampil ya. Bukan penampil, performing rights beda lagi. Beda. Bahasanya memang beda. Ya, hampir mirip tapi itu ada bedanya. Tapi konteks, kita harus belajar konteksnya kan. Kita kan udah tersetting untuk belajar konteks. Nah, si performing rights ini, dari sekian banyak hak ini, dia satu-satunya yang harus diatur. Di mana pemerintah memberikan koridor-koridor, memberikan fasilitas untuk kita bisa mengelaborate ini, si hak ini. Karena apa? Hak cipta itu kan sebetulnya hak monopoli. Hak monopoli, hak eksklusif kan. Gitu. Tapi kan monopoli kan sebetulnya kan itu dilarang. Kan tidak boleh kan monopoli kan. Kan ada undang-undang anti monopoli kan. Dia tidak monopoli. Hanya bedanya si monopoli ini kemudian menjadi harus punya daya guna sosial. Berdaya guna sosial. Hak eksklusif itu memang mengisyaratkan adanya satu sifat monopolistik dari si hak itu. Tapi ketika ada hak untuk mengumumkan, disitulah muncul bahwa si hak yang punya sifat monopolistik ini menjadi berkurang sifat monopolistiknya karena dia menjadi punya daya guna buat masyarakat luas, gitu. Akhirnya boleh digunakan, tapi dengan syarat ketika lo menggunakan, lo harus membayar royalti penggunaan itu. Nah, kembali lagi dari 9 hak itu, si performing rights ini, lo kalau pakai lo harus bayar. Tapi untuk menghindari chaos, ya, dan menghindari orang-orang pencipta-pencipta ini atau pelaku pertunjukan ini atau produser ini menagih sendiri kepada para pengguna, makanya adalah yang namanya satu lembaga yang mendapatkan wewenang secara atributif dari undang-undang untuk mengelola, untuk mengkolek, mengelola dan mendistribusikan, namanya LMKN. Gitu. Jadi lu bayar ke LMKN, nanti LMKN yang akan mendistribusikan ke pemilik hak. Tapi syaratnya adalah ada 4 yang penting. Ini 4H ini yang harus ingat. Bahwa orang itu, kalau dia mau mendapatkan royalti dari performing rights, dia harus punya karya rekam. Itu pertama. Karya rekamnya tuh boleh pakai handphone aja nggak sih? No. Karya rekam yang established, yang benar-benar lo jual lo ini. Oh, itu yang maksud karya rekam. Iya, karya rekam yang serius, rekam. Karya rekam. Lalu kemudian karya rekam ini memang digunakan. Ada penggunaan, orang ada yang pakai. Iya. Nah, setelah dipakai, si pengguna ini bayar nggak royaltinya? Nah, itu kan juga harus. Kalau nggak bayar, lo mau ngutip dari mana? Itu. Nah, untuk bisa mendapatkan royalti ini, si pencipta ini harus mendaftar di lembaga manajemen kolektif. Karena apa tadi yang gue bilang, lo nggak bisa kolek sendiri. Khusus untuk hak ini doang nih. Performing rights ini lo nggak bisa kolek sendiri. Jadi kalau di luar sana beredar, ada yang mau kolek sendiri, ada yang gimana, itu bisa-bisanya dia aja. Nggak ada. Nggak bisa begitu. Karena justru, apa? Kalau kita biarkan itu terjadi, itu nanti akan berakibat pada bergesernya nilai-nilai ya di masyarakat, lalu kemudian juga akan berpengaruh kepada ekosistemnya dan juga rantai distribusinya, rantai bisnisnya akan terganggu nanti. Karena apa? Orang nanti akan dengan gampangnya datang ke user, dia ngetok usernya, bayar berapa sekian juta. Padahal bukan itu. Kita justru tetapin ada rate-nya. Yaitu jelas ya Bang, yaitu 2%. Ya, kalau misalnya dari misalnya ada yang bawain lagu di satu acara, itu 2% dari tiket yang terjual. Dari tiket yang terjual, atau 2% dari, kalau misalnya pagelarannya gratis, 2% dari biaya entertainment-nya. Apa nih Bang? Panggung, lighting, artisnya, band, pokoknya yang ada hubungannya dengan biaya operasional entertainment-nya, itu dikali 2%. Nanti dari kali 2% itu, jumlahnya itu akan dibagi rata dengan lagu-lagu yang dipakai di acara itu. Dibagi pro rata. Misalnya ada 30 lagu, ya udah 2% dari tiket atau dari 2% dari produksi itu dibagi ke 30 lagu tadi. Tapi setiap mereka yang menyelenggarakan itu wajib, atau misalnya si band-nya yang membawakan misalnya, wajib mencatat lagu apa aja yang dipakai. Supaya kita tahu nanti distribusinya kemana, ketahuan, yang penciptanya siapa, ketahuan, yang performnya siapa.
Tapi kalau misalnya main live kayak misalnya di cover gitu ya, yang dapat hanya pencipta doang. Karena bukan master yang dipasang. Kalau di karaoke kan master lagunya nih. Kalau master lagu dipasang berarti yang kena pencipta, produsernya karena dia memproduksi album, misalnya labelnya apa, sama performernya. Kan ada pengiring-pengiringnya tuh. Kayak gue misalnya, pengiringnya kan banyak. Di album kan ada yang ngiringin siapa. Gitu. Tapi kalau di cover misalnya lagu Takkan Terganti, di cover di kafe, gue nggak dapet. Yang dapet Mas Yovie Widianto karena dia yang nyipta. Gitu. Nah, itu nanti akan nyambung ke pertanyaan lo tadi, Rob, mengenai misalnya ada yang pengcover ya, pengcover. Itu pertanyaan nanti yang bayar siapa? Misalnya satu kafe nge-hire band lo untuk mengcover misalnya, mengcover lagu-lagu. Tugas lo adalah lo mencatat lagunya apa aja, termasuk request. Oke. Lo catat tuh lagunya. Sampai request penonton nyanyi lagu ini dong. Catat. Terus nanti tugas si penyelenggara atau kafenya, ya kan, kafe misalnya dia kerja sama sponsor, nanti dia harus kasih tahu ke sponsornya bahwa akan ada performing rights royalty yang harus lo bayar, yaitu 2%. Nah, cara lo pakai apa pada saat itu? Misalnya pakai harga tiket masuk ATM misalnya, ya kan, cover charge misalnya, atau kalau misalnya gratis, ya itu tadi dari biaya produksi entertainment-nya, bukan biaya produksi dari pendapatan mereka malam itu, bukan dari produksi entertainment-nya. Misalnya mereka sewa lighting-nya berapa atau berapa. Kalau ternyata dari dalam, ya udah berarti yang dicari dia sewa hire artisnya berapa atau apa. Pokoknya dicari yang ada hubungannya dengan entertainment-nya, yang ada hubungannya dengan musiknya pada saat itu. Misalnya dia ada sound system, tambah lagi misalnya sound system-nya. Nah, 2% dari situ. Nah, mereka bayar itu nanti. Nah, tugas kalian mencatat itu supaya apa? Nanti ketika mereka bayar, ditambah hasil pencatatannya itu, nanti akan ada formnya, ada sheet yang harus lo isi. Pakai lagu apa aja. Nanti akan ada LMK yang datang, namanya WAMI. Ya, khusus pencipta tuh. Ya, dia bagian dari pelaksana harian kita di LMKN. Dia akan kasih nanti formnya lagunya apa aja. Supaya nanti mereka tahu, ketika duit lo masuk dari acara itu, tahu distribusinya ke siapa. Pencipta yang mana. Gitu. Pertanyaannya Bang, kalau itu misalnya gue penyelenggara acaranya ya, gue bohong-bohong tuh soal biaya performance-nya gitu. Fungsi kontrolnya tuh gimana Bang? Sampai ke titik di mana kita harus melakukan upaya litigasi, kita somasi, masih bisa ngeles misalnya kayak ya kita nggak pakai musik juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi ini udah jelas-jelas gitu, karaoke, simple aja jawabannya. Apakah? Kita tidak akan pernah mengkolek dari pengamen jalanan. Tapi kalau lo main di kafe, konsep-konsepnya juga jelas, ada sponsor dan segala macam, lain dong. Lebih enak lo minta izin ketimbang lo ketahuan pas sudah pakai. Kan publishernya juga akan kesel. Dia akan bisa nge-charge lo gede-gedean. Tapi kalau dari awal lo udah ngomong, itikat lo udah baik gitu.